keterangan ahli itu sebenarnya nggak bisa dijadikan alat bukti sebenarnya, karena di mana-mana prakteknya ahli itu selalu ngikutin siapa yang bayar, siapa yang mengajukan. Ketika saya bertanya, dia nggak mau jawab. Ya, yang namanya saksi itu dia di depan persidangan wajib memberitahu apa yang ditanyakan. Ya, selama pertanyaan saya tanyakan dengan sopan dan memang sesuai dengan materi. Ya kan, saya tanya tentang SPDP nggak mau jawab, saya tanya tentang P19 nggak mau jawab. Padahal kan dia tahu dia penyidiknya di situ. Jadi kan lucu. Kalau saya nyediain saksi, kemarin saksi-saksi kita ditanyain oleh pihak termohon kan mereka jawab toh. Nah kalau ini saksi mereka nggak mau jawab. Sudah disetel oleh pihak lawan untuk menjawab satu pertanyaan aja, yaitu tentang surat penetapan yang memang sudah katanya sudah diberikan. Itu pun dia nggak bisa memberikan tanda terimanya. Lucu loh. Polisi kalau cara kerjanya kayak gitu lucu. Nanti dia bilang, saya sudah kasih kamu makan, mana buktinya nih? Ada foto, saya cuma ngomong sama bapak, cekrek makanannya kagak ada di situ. Yang lucu lagi adalah saya tanya, dia bilang dia tahu, sampai dia tahu bolpennya. Oh, saya bilang, wah hebat kamu, ingatan kamu kuat toh, bisa tahu bolpen warna biru. Saya tanya, kamu ngasih surat ke lawyernya, surat penetapan tersangka, berapa halaman? Kalau lu ngasih kan harusnya tahu dong berapa halaman. Tadi sidangnya ini pembuktian ya, bukti dan saksi dari pihak kepolisian, pihak termohon. Polisi mengajukan 2 penyidik dan 1 saksi ahli pidana. Situ. Kira-kira yang tadi yang disampaikan oleh pihak kuasa itu, kalau tadi kita lihat kan sudah banyak ya Pak ya. Iya. Apa saja sih Pak yang disampaikan dari pihak kuasa tersebut? Jadi tadi ketika kita periksa ya, makin jelas dan makin terang bahwa bukti-bukti yang mereka nyatakan ini sangat lemah. Jadi dia bilang dia sudah memberikan surat penetapan tersangka. Ya, kemana-mana surat itu kalau dikasih, apakah itu SPDP atau itu surat penetapan tersangka, itu wajib ada tanda terima. Bukti dia menyerahkan hanyalah bukti foto orang lagi kumpul, lagi duduk bareng-bareng gitu doang. Ya itu kan tidak menunjukkan dan tidak mencerminkan bahwa sudah adanya penerimaan. Harusnya yang namanya sudah ada penerimaan, ada siapa nama penerimanya dan tanda tangan di tanda terima. Ya kan, apalagi kita berbicara tentang surat orang dijadikan tersangka loh. Masa sih surat tanda terima tidak ada, disuruh orang tanda tangan, disuruh dibuktikan katanya polisi ada. Saya tanya, oke, mana bisa tolong tunjukkan? Dia bilang nggak tahu di mana fisiknya. Ngomong ke kuasa hukumnya mereka yang di polisi itu, mereka bilang, oh ada, ketika ditunjukkan ternyata nggak ada. Gitu. Jadi kelihatan banget bahwa saksi yang mereka ajukan tadi diduga memberikan keterangan palsu kalau menurut saya. Karena dia bilang sudah diterima oleh Panji Gumilang. Kalau kita udah terima, nggak mungkin kita tulis itu satu. Nah, untuk menenggarai benar atau tidaknya tuduhan kami, coba tolong tanyakan ke kejaksaan. Saya sudah baca P19, dan di P19 di syarat formil tertulis belum menerima SPDP dan tanda terima surat penetapan. Jadi kalau jaksa aja nggak menerima, berarti kan menunjukkan bahwa jaksa nggak terima, kita juga nggak mungkin udah terima. Ya, jadi kita sangat menyayangkan sih kalau kepolisian yang sangat kita hormati, ya apabila diduga mereka memberikan keterangan palsu di depan persidangan, karena itu juga merupakan tindak pidana pelanggaran pasal 242 KUHP, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah itu. Jadi ahli yang dihadirkan apakah bisa menjawab pertanyaan tadi? Jadi ahli itu bisa menjawab pertanyaan, tetapi pertanyaan yang jawaban yang dia sampaikan saya tidak setuju. Tapi di mana yang namanya persidangan kita wajib menghormati. Ya kan, yang namanya opini ahli bisa saja berbeda. Tapi yang paling mencolok adalah ketika saya tanya, jika ada di pasal 53 dibilang untuk melaporkan sebuah yayasan
wajib ada penetapan dari pengadilan yang diajukan oleh kejaksaan. Apakah itu harus dipenuhi? Dia bilang nggak usah. Lah, kalau ada undang-undang yang tertulis apa dan kita boleh mengabaikan, apa gunanya undang-undang? Ya kan, buat apa dibikin undang-undang? Nanti ada KUHP dilarang membunuh, bunuh aja nggak apa-apa kok kata ahli. Nggak bisa seperti itu. Jadi kelihatan sekali tendensinya karena ahli diajukan oleh pihak termohon, tentu punya objektivitas membela termohon. Tetapi yang saya sayangkan kalau perkataan yang mulai dikatakan di situ tidak sesuai dengan hukum. Ya, jadi ini antara etika dan kepentingan nih berbanding terbalik di situ. Ya, berarti artinya Abang melihat ada pemaksaan ya. Ada seperti permainan tanda petik. Seperti itu. Permainan mungkin tidak, tapi itulah makanya keterangan ahli itu sebenarnya nggak bisa dijadikan alat bukti sebenarnya, karena di mana-mana prakteknya ahli itu selalu ngikutin siapa yang bayar, siapa yang mengajukan. Ya kita kalau ngajuin ahli pun kita bayar, nggak ada tuh saksi ahli itu gratis, tuh nggak ada. Ya, dan saya yakin pun pihak kepolisian dia juga bayar, apakah melalui APBN atau di bawah tangan saya nggak tahu. Tapi nggak ada dia kesini aja pakai ongkos, ya toh. Nggak ada yang gratis. Kalau ada yang gratis, coba tolong kasih tahu saya mau pakai tiap kali sidang di situ ya. Jadi yang namanya dibayar, tentu saja dia ada tendensi kepentingan untuk membela yang ngebayar. Gitu. Jadi kita kita maklumi sih Pak itu. Ya, tadi sempat persidangan ditunda, ya diskors karena saksi fakta itu seperti tidak memenuhi syarat. Dari pihak Pak Panji Gumilang mengajukan keberatan. Nah, apakah puas dengan keputusan hakim tersebut? Tetap mempersilahkan atau mengizinkan saksi dari pihak termohon? Jadi sebenarnya saksi itu ya kalau saya lihat itu nggak qualified, karena dia saksi itu adalah dia pihak yang berkepentingan, pihak termohon. Sama aja kayak saya nggak bisa jadi saksi di persidangan tersebut. Kalau hari ini saya jadi kuasa hukum, besoknya tiba-tiba saya dibilang sebagai saksi fakta, saya pasti belain Panji Gumilang toh, gitu loh. Jadi nggak objektivitas, itu satu ya yang saya lihat. Kedua, kalau tadi saudara-saudara lihat, ketika saya bertanya dia nggak mau jawab. Ya, yang namanya saksi itu dia di depan persidangan wajib memberitahu apa yang ditanyakan. Ya, selama pertanyaan saya tanyakan dengan sopan dan memang sesuai dengan materi. Ya kan, saya tanya tentang SPDP nggak mau jawab, saya tanya tentang P19 nggak mau jawab. Padahal kan dia tahu dia penyidiknya di situ. Jadi kan lucu. Kalau saya nyediain saksi, kemarin saksi-saksi kita ditanyain oleh pihak termohon kan mereka jawab toh. Nah kalau ini saksi mereka nggak mau jawab. Sudah disetel oleh pihak lawan untuk menjawab satu pertanyaan aja, yaitu tentang surat penetapan yang memang katanya sudah diberikan. Itu pun dia nggak bisa memberikan tanda terimanya. Lucu loh. Polisi kalau cara kerjanya kayak gitu lucu. Nanti dia bilang, saya sudah kasih kamu makan, mana buktinya nih? Ada foto, saya cuma ngomong sama bapak, cekrek makanannya kagak ada di situ. Yang lucu lagi adalah saya tanya, dia bilang dia tahu, sampai dia tahu bolpen-bolpennya. Saya bilang, wah hebat kamu, ingatan kamu kuat toh, bisa tahu bolpen warna biru. Saya tanya, kamu ngasih surat ke lawyernya, surat penetapan tersangka, berapa halaman? Kalau lu ngasih kan harusnya tahu dong berapa halaman. Dia bilang 2 halaman. Oke, 2 halaman yang ditunjukkan tadi itu adalah hanyalah surat penetapan tersangka dan tanda tangannya di belakang. Terus saya tanya lagi, berarti nggak ada tanda terimanya ya Pak? Ini cuma 2 halaman. Dia ralat lagi. Oh ada 2 tanda terima lagi, jadi 4. Jadi kelihatan banget ya, dimana ketika kita cecer di situ dia berbohong. Ini jujur ya teman-teman ya, hal ini saya kecewa. Saya berharap yang namanya polisi penegak hukum bisa memberitahukan ke pengadilan apa adanya. Ya dong, kalau memang klien saya salah, lu mau penjarain, lu mau hukum mati silakan. Tapi kalau diperlakukan seperti cara-cara kayak begini, nggak pernah dikasih haknya tapi ngakunya sudah. Ya toh, nggak ada mesrea dan ada jadi kayak yayasan itu kan harusnya ditetapkan dulu di pengadilan siapa yang bersalah, diperiksa dulu auditnya keuangannya bener nggak ini pelanggaran atau bagaimana. Ini tiba-tiba lapor polisi,
Kan nggak boleh berdasarkan undang-undang yayasan. Kalau polisi sudah mulai melanggar hukum, di situ saya mulai kecewa. Karena kita ini aparat penegak hukum. Namanya penegak, bukan aparat pelanggar hukum. Kalau ada hukumnya dia langgar, di situ kita mau luruskan, dia malah menutupi pelanggaran dia dengan kebohongan-kebohongan lain. Itu sudah bukan penegak hukum menurut saya. Ya, dan disitulah saya kecewa dan saya memberikan kritik keras ke kepolisian untuk insaflah, sadarlah, jangan seperti itu. Ya, yang namanya kita mau menegakkan hukum boleh saja. Ya, tapi lakukan dengan cara yang sesuai hukum. Sesuai hukum acara yang sesuai formilnya, sesuai kuhapnya. Ya. Ya, setelah kemarin kita tahu bahwa pihak dari termohon itu hanya ingin mengajukan satu ahli, tapi sekarang atau hari ini adalah 2 saksi fakta dan 1 ahli. Apakah itu dari pihak pemohon melihat suatu kekalahan dari pihak termohon? Ya, itu kalau saya lihat mereka juga kan pasti mendapat bisikan-bisikan. Yang namanya polisi penyidik itu kan ada ya bidkum ya, bidang hukum. Jadi mungkin bidang hukum setelah melihat keterangan-keterangan saksi ahli dari pihak kami, dia merasa perlu mengcounter di situ. Jadi makanya dia revisi. Jadi itu sah-sah aja sih. Ya, dan ini sudah sesuai prediksi dari tim pemohon. Sudah. Baik, kemudian Senin adalah kesimpulan dan setelah itu Selasa adalah keputusan. Ya. Kesimpulan persiapannya seperti apa dari tim kuasa hukum Syekh Panji Gumilang? Kesimpulan kita sudah bisa melihat ya, nanti paling tinggal kita menyusun affidavit dari ahli. Karena ahli kemarin waktu diperiksa kan ada tanya jawab, nah itu yang diminta oleh hakim. Dan saya melihat bahwa hakim kemungkinan bisa lurus. Karena ketika hakim meminta hal tersebut, menjadi indikasi bagi kami bahwa hakim akan mengikuti keterangan ahli di situ. Dan ahli sudah menyatakan, ya undang-undang. Hakim itu menegakkan undang-undang, bukan menegakkan opini dari pihak-pihak tertentu. Undang-undang bilang bahwa untuk membuat pelaporan itu wajib ada penetapan pengadilan, yaitu harusnya dilengkapin. Kalau polisi aja tidak hormat dan tidak menghargai pengadilan, untuk apa ada pengadilan? Tutup aja. Yayasan udah bilang loh undang-undangnya, untuk lakukan ini kejaksaan memohonkan kepada pengadilan. Terus semudah itukah pihak kepolisian, aparat penegak hukum lain mengangkangi pengadilan? Dan kalau pengadilan melakukan itu, ya sorry nih, saya akan kehilangan respect terhadap pengadilan. Tugas dia dilengkapin oleh aparat penegak hukum lain dan dia diem. Ya kalau itu terjadi, saya yakin akan jadi presiden bahwa orang nanti pihak-pihak lain tidak akan hormat dengan pengadilan. Loh iya dong, harusnya izin dia dulu. Dia bilang nggak apa-apa, nggak usah izin. Polisi, gua polisi, nggak bisa. Aparat penegak hukum wajib saling menghormati. Kalau itu tertera di undang-undang, wajib dilakukan. Yang melakukan itu bukan polisi, tapi kejaksaan yang wajib memintakan kepada pengadilan. Ya itu langkah itu harus dilakukan. Nggak bisa dia main asal lengkapi. Kalau dia lengkapi berarti dia nggak menghormati pengadilan. Bang, jawaban ahli yang tidak mempersoalkan semua tidak sesuaian tahapan dalam proses penetapan tersangka karena percaya dengan apa yang dilakukan polisi. Apa pendapatnya? Ya itu yang saya bilang Pak. Ahli-ahli itu yang bawa dia adalah dari pihak kepolisian. Dan mereka sering dipergunakan gelar perkara dan hal-hal lain ya. Jadi itu mata pencarian mereka. Mereka dikasih makan di situ. Ya, jadi ibarat binatang piaraan dikasih makan terus ya dia loyal sama yang ngasih makan di situ. Jadi kalau polisi itu semua kan kita tahu ada ahli-ahli gelar perkara apa itu ada anggarannya, kalau nggak salah 3 juta atau berapa deh di situ ya. Jadi setiap sidang, setiap gelar perkara menggunakan mereka sehari mungkin bisa 6 kali. Kalau kali 3 juta ada 18 juta satu hari toh. Dan dia nggak mungkin mau kehilangan hal tersebut. Jadi kami memaklumi, kami tahu ya sudah nggak apa-apa. Makanya saya bilang keterangan opini ahli saya hormati di depan persidangan. Nanti juga kan yang memutuskan hakim. Bang, satu lagi mengenai jawaban ahli saat ditunjukkan 2 SP sidik dengan nomor yang berbeda dinilai sebagai wujud profesionalisme pihak kepolisian. Bagaimana Bang? Kalau menurut saya SP sidik itu
ada banyak nomor itu sah-sah saja sih gitu, karena kadang seringkali penyidik itu kan berubah. Kalau orangnya berubah, dia harus memberikan surat perintah kepada penyidik-penyidik baru. Nah, disitulah dibikin sprindik baru atau ada perubahan pimpinan. Ya, jadi memang sprindik itu secara reguler dirubah, tapi tadi mungkin rekan saya salah mengartikan bahwa SPDP. Kalau SPDP nomor hanya boleh satu, karena hanya sekali surat perintah dimulai penyidikan, kan dimulainya sekali, nggak mungkin dimulai berkali-kali itu di situ. Tapi kalau sprindik itu boleh berkali-kali. Jadi kemungkinan tadi Miskom salah melihat header dari surat. Ya, terakhir Bang, statement Bang untuk hari kelima ini dan menuju kesimpulan serta keputusan. Silakan Bang. Ya, mungkin rekan saya bisa melengkapi. Jadi kalau saya lihat statement saya adalah pada hari yang terakhir ini, buat minggu ini ya, minggu depan adalah kesimpulan. Saya yakin hakim bisa lurus lah di situ ya. Dan kalau dilihat dari jalannya persidangan, hakim pun walaupun diminta oleh polisi untuk langsung menghadirkan dua saksi fakta sekaligus, hakim menolak ya secara halus. Dia bilang kalau berdasarkan KUHP harusnya satu-satu. Jadi yang satu diusir keluar di situ ya, disuruh keluar. Jadi kalau melihat dari gelagat di situ, saya melihat hakim yang sekarang ini, majelis hakimnya cukup menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Ya, terutama KUHP. Berbeda dengan polisi. Yang kalau KUHP-nya bilang suruh kasih SPDP, dia nggak kasih, nggak apa-apa di situ kan ya. Jadi ada perbedaan etik yang sangat jelas sih. Gitu. Kalau polisi-polisi ini banyak sekali oknum. Ya, kalau hakim ini saya lihat etikanya masih bagus. Jadi saya berharap bahwa majelis hakim dan ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau memang prosesnya salah, ya kan. Nah, penetapan tersangka ini wajib dibatalkan. Nanti dia mau bikin sprindik ulang atau bagaimana, ya itu hak dari polisi. Tapi kalau memang salah, harus dikoreksi dong. Jangan dibiarkan saja. Kalau dia membiarkan kesalahan yang terjadi, berarti sama aja hakim ini menjadi alat ya, dan pembiaran ini juga dia menjadi ikut serta dalam oknum tersebut. Ya, cukup. Terima kasih Pak.